Sampai detik ini belum ada perubahan, bahkan belum ada penggantian di undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sejauh pengamatan saya, Bung FD, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya di tengah wabah COVID-19. Kembali lagi di channel yang paling ngeri, cerdas dan keren ini ya, hanya di channel Bung FD. Pada kali ini kita akan melanjutkan bedah buku loh teman-teman, yaitu buku Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Dr. Sirajudin dan lain-lain. Halo Bung FD. halo Adinda Tasya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bung, kira-kira mengenai apa nih yang akan dibedah dalam buku Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah? Kan di konten sebelumnya sudah membedah bab 1 sampai bab 4 ya, Bung? Ya. Terakhir tentang asas-asas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langsung saja, bagaimana Bung? Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda Tasya. Jadi kita akan membahas mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Ini dalam bukunya yang ditulis oleh Sirajudin, Dr. Sirajudin dan kawan-kawan terletak pada bab 5. Nah, hubungan keuangan antara pusat atau pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah itu diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana sih caranya sejumlah dana itu dibagi di antara berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan sampai desa. Nah, terus selain daripada itu, bagaimana sih cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Nah, di sini nih, di bab 5 dijelaskan, dan kita akan membedahnya secara bersama. Nah, pertama, kita di konten Bung FD ini selalu menekankan dasar konstitusional. Dasar konstitusional hubungan keuangan itu terletak pada pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman-teman. Nah, yang berbunyi, hubungan keuangan, pelayanan umum, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, kemudian pemanfaatan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah itu diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Oke, sekali lagi berdasarkan undang-undang. Nah, artinya secara konstitusional itu mengamanahkan untuk dibentuknya sebuah undang-undang mengenai hubungan keuangan. Nah, mengenai hubungan keuangan tadi, dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, teman-teman, hubungan keuangan antara pusat dengan daerah itu dimaknai sebagai perimbangan keuangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah,
Ini undang-undang udah tahun 2004 nih, di bukunya Dr. Sirajudin dan kawan-kawan. Nah, sampai detik ini belum ada perubahan, bahkan belum ada penggantian di undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sejauh pengamatan saya, karena sudah saya telusuri, ternyata mengenai undang-undang ini masuk dalam rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ini masih RUU dan masuk di prolegnas hari ini, tahun 2020-2024. Nah, jadi belum ada perubahan nih di Undang-Undang Perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, kemudian di prolegnas itu kalau nggak salah diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019, teman-teman. Sampai sekarang masih belum masuk pembahasan. Masih terdaftar sebagai prolegnas. Jadi gitu, Adinda Tasya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu merupakan undang-undang organik yang merupakan undang-undang sektoral dalam mengatur hubungan tadi, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi patokannya di situ. Hukumnya di situ, hukum khusus. Nah, di samping itu ada beberapa undang-undang yang secara umum, secara pokok saja mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ada undang-undang pertama, mohon maaf, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tadi, tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Nah, di situ disebutkan, saya akan mohon izin untuk share screen ya, Adinda Tasya. Secara pokok saja diaturnya. Kelihatan nggak? Ini Undang-Undang Nomor 17. Kelihatan, Adinda? Kelihatan nggak, Adinda? Nah, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 nih, di pasal 22, ini tentang keuangan negara ya, menyebutkan ayat 1, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan, Pemerintah pusat, ayat 2, dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Ayat 3, pemberian pinjaman dan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD. Nah, artinya di ayat 1, di pasal 22 ayat 1, bisa diambil poinnya ini, berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, kita lihat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kelihatan, Adinda? Pasal 279. Baik. Ayat 1. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Karena kita menganut yang namanya sistem desentralisasi ataupun adanya asas otonomi daerah, pengotonomian, ataupun ada di konsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga bunyinya demikian. Gitu, teman-teman. Nah, saya ambil di ayat 4-nya, teman-teman. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan undang-undang. Kita ambil kesimpulan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya ada sebuah leg spesialis, hukum khusus yang mengatur mengenai hubungan keuangan tadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaknai sebagai perimbangan. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 tadi. Nah, jadi spesifiknya di situ. Nah, kemudian selanjutnya, saya stop dulu share screen-nya ya. Nah, selanjutnya mengenai beberapa muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 33, karena ini adalah lex specialis, hukum khususnya mengenai perimbangan keuangan, memerintahkan agar undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Seperti apa? PP, peraturan pemerintah, kemudian ada Permenq, peraturan Menteri Keuangan. Nah, ayat 1 itu poin 1 ada PP nomor 55 tahun 2005 itu tentang dana perimbangan. Kemudian ada Permenq, peraturan Menteri Keuangan nomor 250 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, dan banyak lain sebagainya. Permenq itu juga termasuk peraturan perundang-undangan ya. Memang tidak disebutkan di pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki. Permenq nggak ada memang, tapi dilihat di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Permenq juga termasuk peraturan perundang-undangan dan diakui dan memiliki kekuatan hukum. Jadi gitu ya, simpelnya. Hanya menginfokan saja kepada teman-teman untuk lebih paham. Nah, jadi kita bedahnya itu di undang-undang, otak-atiknya itu di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan. Karena kita temanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kita membedah juga termasuk Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, teman-teman. Oke, jadi di mengenai dana, saya akan share screen Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, kelihatan ya di Natasha ya. Jadi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ini adalah hukum khususnya, lex spesialisnya tadi. Oke, kita lihat. Supaya teman-teman tahu dan lebih paham nanti bisa mendownload file PDF-nya ya. Untuk mengetahui bagaimana sih keuangan di daerah ini. Dari mana aja sih daerah dapat dana ataupun dapat pembiayaan. Jadi di sini diaturnya. Nah, mengenai definisi, kita mulai dari definisi dulu. Saya mulai dari pendapatan asli daerah, PAD, sering disebut dengan PAD. Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana perimbangan itu dari anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Nanti teman-teman bisa baca secara definitif di pasal 1. Beberapa angka yang disebutkan di undang-undang ini. Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah, ini prinsip kebijakannya terletak pada pasal 2 ya, teman-teman. Saya ingin menekankan di sini saja mengenai dasar pendanaan. Dari mana nih dana daerah ataupun pemerintahan daerah itu dapat dana? Pasal 4 menyebutkan dasar pendanaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Apa itu APBD? Anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian ayat 2, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Teman-teman sudah tahu kan dekonsentrasi itu bagaimana?
Dekonsentrasi artinya itu adalah sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara jabatan fungsionalnya. Misalkan presiden itu menyerahkan kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Jadi begitu ya teman-teman. Itu dianggarin ataupun didanai oleh APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Beda dengan APBD tadi. Nah, ayat 3, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan. Nah, ini Medbowit atau tugas pembantuan itu juga didanai oleh APBN. Kemudian ayat 4, pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian dana. Jadi dananya dapat dari APBN dan APBD. Nah, nanti bagaimana ada rancangan RAPBD, ada rancangan anggaran pendapatan belanja negara juga. RAPBN. Nah, sumber penerimaannya itu, sumber penerimaan daerah nih, kita lebih khusus pembicaranya di daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Nah, pendapatan daerah itu teman-teman tahu nggak dari mana sumbernya? Ini ada 3. A, pendapatan asli daerah, PAD. B, ada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pembiayaannya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, PAD itu pendapatan asli daerah itu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Yang sah. Artinya teman-teman yang di daerahnya itu membayar pajak, entah itu pajak bumi bangunan kah, entah itu pajak tol kah, entah itu pajak. Intinya yang pajak-pajak di daerah teman-teman itu yang kalian bayar, itu dijadikan sumber pembiayaan atau sumber dananya nanti pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Tentu harus, sekali lagi harus demi kepentingan halayak publik, halayak umum, uang pajak tadi. Nanti ada sendiri undang-undang pajaknya. Gitu Adinda Tasya. Nah, kemudian pasal 7. Dalam upaya meningkatkan PAD daerah, ada larangannya. Ini yang sangat saya tekankan. A. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Artinya nggak boleh menetapkan peraturan daerah perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau yang biasa disebut dengan ini ya, terjadi sebuah inflasi. Kemudian poin B, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor. Nggak boleh ada penghambatan dalam pendapatan asli daerah, itu nggak boleh melakukan seperti itu merupakan pelarangan ataupun pelanggaran hukum. Begitu Adinda. Nah, sebenarnya banyak sekali ada dana perimbangan. Dana perimbangan itu dibagi dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Nah, dana bagi hasil itu apa? Dijelasin juga. Ada pajak bumi dan bangunan, PBB tadi yang saya jelasin. Ada biaya perolehan hak atas tanah, BPHTB, ada pajak penghasilan, PPH. Nah, dana bagi hasil yang bersumber dari alam, itu ada kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, banyak sekali nih. Jadi disinilah keuangan-keuangan yang didapatkan dari pemerintahan daerah. Jadi gitu, Adinda Tasya. Jadi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sebagai perwujudan sistem desentralisasi ataupun adanya sebuah pengotonomian daerah,
Sehingga ada juga anggaran dana yang didapatkan dari APBN tadi, anggaran pendapatan belanja negara, bukan hanya APBD. Sekali lagi, bukan hanya APBD. Nah, apalagi mengenai sekarang kan kondisi pandemik, ya saya sangkut pautkan dengan kondisi pandemik hari ini, tentu ada bantuan-bantuan sosial, bansos, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, itu ada kan masing-masing. Nah, bantuan sosial itu dianggarkan diambil dari APBD dan juga APBN. Sekali lagi untuk urusan-urusan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi gitu Adinda. Mungkin singkat, bedah buku kita hari ini pada intinya ada sebuah hubungan dalam perwujudan otonomi daerah ataupun negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan sistem desentralisasi yang menjadi asasnya itu tadi, asas desentralisasi ataupun adanya sebuah pelimpahan kewenangan, kemudian juga secara pembagian kekuasaan, ada capital division of power, dan juga ada area division of power. Artinya ada hubungan secara horizontal dan ada hubungan secara vertikal, itu juga mengenai keuangan. Karena keuangan ini menjadi hal yang sangat sensitif dibicarakan. Apalagi ketika penyalahgunaan keuangan milik negara ataupun milik daerah. Ini uang-uang rakyat yang hadir ataupun yang didapatkan dari rakyat melalui pembayaran pajak lah dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara untuk di bab 5 bedah buku kita, saya kembalikan ke Adinda Tasha. Saya mengingatkan kembali ketika ada komentar, kritik, maupun cacian ke saya pribadi itu jadi persoalan ya teman-teman. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Saya kembalikan ke Adinda Tasha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi bedah buku dari Bung Efdi. Mudah-mudahan ada manfaat ya buat kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Mungkin cukup kita akhiri ya, Bung. Ya, terima kasih. Ya. Jika teman-teman ingin komentar atau bertanya, ingin mengasih kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di channel Bung FD.